Halo guys, kembali lagi bersama saya Najwa. Nah, di sini saya ada tugas video nih dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari dosen pengampu yaitu Ibu Nurul Mahfuzah. Jangan lupa saksikan ya guys. Klik komen, like, and subscribe-nya yang banyak-banyak ya guys. Jangan lupa, stay tune. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis berpartisipasi masyarakat yang luas. Demokrasi membutuhkan percakapan bebas dan terbuka, ruang leluasa yang sanggup menampung suara yang beraneka. Fitnah dan cacian memang berbahaya, tak patut dalam ruang manusia. Disitulah hukum bisa masuk dan bekerja. Mekanisme alternatif selain pemidanaan perlu diterapkan agar perbedaan tak gampang dibereskan oleh kuat-kuatan. Yang terpenting, semua pejabat tidaklah tipis telinga. Para pendukung pun jangan gampangan terpantik murka. Kesediaan mendengar kritik hendaknya jadi tindakan. Jangan banyak tapi dan asalkan sebagai persyaratan. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan. Kita sering dengar, katanya demokrasi itu suara rakyat. Tapi, rakyat yang mana? Semua rakyat atau cuma segelintir orang di atas sana? Kehendak umum versus kehendak khusus. Menurut Rousseau, kehendak umum adalah kehendak kolektif yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hanya lewat mengutamakan kehendak umum itulah masyarakat dapat mencapai kebebasan sejati dan tatanan politik yang adil. Konsep ini sangat berbeda dengan kehendak khusus, volonté partikulier, yang dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ensiklopedia Britannica juga mencatat bahwa Rousseau membedakan kehendak umum dari berbagai kehendak khusus yang seringkali bertentangan. Singkatnya, kehendak umum mewakili kebaikan bersama, common good, seluruh rakyat, sedangkan kehendak khusus mewakili segelintir kepentingan sempit. Selamat datang di podcast Suara Demokrasi. Saya Sofi Syahida Dan saya Najwa. Seperti biasa, kita hadir membahas isu-isu penting seputar demokrasi dan politik di Indonesia. Hari ini topik kita cukup dalam dan mungkin agak mengunggah. Demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realis. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan demokrasi kita? Masih kita setia pada semangat reformasi? Yuk kita bedah bersama. Oh my God! Wow! 1, 2, 3. Pertama-tama kita mesti sepakat dulu nih, demokrasi apa sih? Nah, pertama-tama kita mesti sepakat dulu nih, demokrasi itu apa sih? Secara umum, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Iya, secara idealisme demokrasi itu menjamin partisipasi, keadilan, persamaan hak, kebebasan sipil, akuntabilitas. Tapi kalau bicara praktiknya, Ya, kalau bicara praktiknya ya, ini sangat menarik. Demokrasi bukan hanya cuma soal pemilu 5 tahun sekali, tapi bagaimana
Keputusan politik mencerminkan kehendak rakyat, bagaimana kekuasaan diawasi dan beban dijaga. Setuju, dan ini yang kadang dilupakan demokrasi, bukan tujuan akhir, tapi proses yang terus berkembang. Nah, Kalau kita bicara idealisme demokrasi, tentu kita bicara soal kedaulatan rakyat, pemilu bebas dan adil, perlindungan HAM, serta supremasi hukum. betul, demokrasi ideal itu menjamin partisipasi rakyat, transparansi, dan akuntabilitas. Konstitusional itu pun ada di Undang-Undang 1945, yaitu kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Secara teori, demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional, tapi dalam praktiknya apakah prinsip-prinsip itu sungguh dijalankan? Nah, itu dia masalahnya. Ada jarak besar antara apa yang tertulis dan apa yang terjadi di lapangan. Mari kita mulai dari proses elektoral. Demokrasi kita masih sangat elektoral. Partisipasi rakyat seolah hanya dinilai dari hadir, setidaknya mereka di TPS setiap 5 tahun. Dan ironisnya, politik uang masih merajalela nih, seperti mencatat bahwa 40% pemilihan pertama dapat atau barang pemilu ini. Belum lagi soal oligarki. Dan mereka menyebutkan demokrasi kita dikuasai oleh elit ekonomi politik yang memperalat demokrasi demi kepentingan mereka. Nah, betul, demokrasi prosedural memang jalan, tapi demokrasi substansial masih jauh pegangannya dari api. Ambil contoh pemilu legislatif. Banyak caleg yang tak dikenal, minim gagasan, tak punya modal besar. Yang menang bukan yang punya visi, tapi yang punya amplop. Nah, itu dia namanya politik uang tadi. Dan jangan lupa, demokrasi itu bukan cuma pemilu, tapi juga soal kebebasan pers dan ruang sipil dan perlindungan kelompok minoritas. Sayangnya, indeks kebebasan pers Indonesia menurut 2024 itu intimidasi jurnalis meningkat. Nah, belum lagi permasalahan KPK dan politisasi hukum nih. Banyak aktivitas yang dikriminasi hanya karena perbedaan pandangan dengan pemerintah. Tapi kita nggak boleh pesimis nih, demokrasi itu bisa diperbaiki. Salah satunya yaitu lewat pendidikan dan politik sejak dini. Setuju, kita butuh generasi muda yang melek politik, kritis, dan idealis. Karena kalau nggak demokrasi bakal tuh dikendalikan elit. Nah, kemudian penguatan masyarakat sipil juga sangat penting nih. Kita juga butuh lebih banyak ruang dialog, komunitas, dan media alternatif. Dan jangan lupa reformasi partai politik. Partai harus lebih transparan, meritokratis, dan terbuka bagi kaum muda dan perempuan. Masuk di kasus yang pertama, yaitu kalau kita tarik kasus misalnya pada revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, itu menunjukkan bagaimana demokrasi bisa diajak bicara secara legal. Atau wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang sempat bergulir itu jelas bertentangan dengan semangat demokrasi konstitusional. Lalu bagaimana kita menjelaskan stabilitas politik yang dicapai saat ini? Stabilitas macam apa? Jika itu berarti mengorbankan kritik atau oposisi, maka itu bukan stabilitas demokrasi, tapi semu. Nah, refleksi pentingnya adalah demokrasi harus dijaga bukan hanya untuk elit, tapi oleh publik. Pendidikan politik ini sangat krusial. Setuju, literasi politik harus ditanamkan sejak dini. Jangan sampai rakyat hanya jadi objek, bukan subjek dalam demokrasinya. Demokrasi Indonesia secara ideal menjanjikan banyak hal, tapi realitnya masih jauh dari sempurna. Namun bukan berarti kita harus menyerah nih. Demokrasi adalah proses. Ia datang sekali saja. Jadi
tapi harus diperjuangkan terus-menerus. Kita semua punya peran melalui dari hal-hal kecil, tidak golput, kritis terhadap kebijakan, ikuti diskusi publik, hingga aktif di komunitas. Terima kasih sudah mendengarkan suara demokrasi kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!